Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas RCBO ya. Ini ada komentar ya. Spesifikasi RBO LCB daya 45 sampai 500 menyesatkan gitu ya guys ya katanya. Terus ilmu cocok logi tidak berdasarkan puil ya. Jadi apa sih sebenarnya RCBO ya guys ya? Kalau kepanjangannya itu Residual Current Circuit Breaker and over current protection ya. Jadi intinya ya RCBO itu gabungan dari MCB dan ditambah ELCB earth lekat, pokoknya untuk arus bocor ke grounding ya guys ya. Jadi memiliki dua fungsi. Jadi kalau kalian ingin pasang RCBO speknya gampang aja, tinggal kalian cek KWH kalian berapa ampere ya. Misalnya 2 ampere ya. Ya pakai 2 ampere 30 miliampere. 30 miliampere itu ini loh guys ya. Delta T antara arus masuk dan keluar itu 30 miliampere. Nah, ini ya. Dengan T timernya kurang dari sama dengan 0,1 second dia trip. Jadi RCBO itu residual. Jadi dia mengukur arus masuk dan arus keluar. Itu harus sama. Jika ada perbedaan lebih dari 30 miliampere ini ya guys ya, maka dia akan trip atau jeglek ya. Trip atau jeglek. Nah, gunanya untuk apa? Untuk menghindari orang kesetrum. Jadi arus yang masuk dan keluar bocornya itu bisa ke orang kesetrum, bisa tikus kesetrum ya, gigit kabel, bisa juga ke rangka galvalum, kecepetan atap gitu ya guys ya, atap spandek, banyak sekali ya guys ya. Atau ngesot ke kabel ground, misalnya instalasi kita 3 kabel ya. Jadi prinsip utamanya ini diukur ini guys ya, diukur arus masuk arus keluar itu jika lebih dari 30 miliampere dia akan trip atau jeglek. Itu fungsi sebagai anti kesetrum ya. Terus juga dia juga berfungsi sebagai over current protection ya. Jadi arus beban lebih ya, arus lebih karena beban lebih misalnya 6 ampere, MCB-nya 6 ampere, KWH ini 6 ampere, dia 7-8 ampere dia jeglek. Itu ya. Terus juga bisa berfungsi sebagai konsleting. Kalau konsleting dia juga akan jeglek ya kalau ada yang short atau konsleting. Jadi untuk menentukan spesifikasi RCBO ini ya, yang sesuai video saya yang tadi itu ya, itu gampang. MCB-nya berapa, RCBO-nya berapa, itu aja guys ya. Yang penting speknya itu 30 miliampere itu untuk manusia. Kalau untuk kebakaran itu kalau nggak salah 300 miliampere ya. Jadi KWH 450 VA 2 ampere berarti 2 ampere 30 miliampere. Ya, kalau ini kan 6 ampere 30 miliampere ya. Itu 450 VA. Terus 900 VA berarti 4 ampere 30 miliampere ya. Terus 1300 VA ya, ini 6 ampere 30 miliampere. Begitu seterusnya ya, sesuai dengan MCB KWH. Karena ini juga berfungsi sebagai overload, berfungsi sebagai pengaman konsleting, sama seperti MCB fungsinya. Cuma ada tambahan anti kesetrum atau alarm yang disebut dengan ground fault ya. Kalau di pabrik namanya ground fault atau kegagalan groundnya itu ngesot lah dengan fase atau netralnya ya. Ya, paham ya guys ya. Jadi misalnya 2200 ya 10 ampere 30 miliampere. Lah, karena yang dijual di Indonesia ya, kalau di luar ada 2 ampere 4 ampere ya. Yang dijual di Indonesia terendah itu 6 ampere. Jadi untuk KWH 450 VA, KWH 900 VA, KWH 1300 VA itu pakai 6 ampere. Itu untuk pengaman kedua ya. Misalnya MCB kalian yang di KWH itu ceket, relay KWH tokennya ceket, dia bisa memutus dari sini. Misalnya arusnya 7 ampere ya. Jadi bisa diputus di sini. Jadi untuk menentukannya itu mudah ya guys ya. Yaitu sesuaikan saja dengan MCB yang ada KWH di rumah kalian. Ya, semoga paham ya. Semoga ini
pemikiran saya ini dimasukkan ke PUIL ya. PUIL itu tahun 2011 kalau nggak terakhir. Jadi perlu diupdate ya, perlu diupdate. Untuk pemasangan RCBO ini belum ada kalau yang saya lihat ya, yang disesuaikan dengan KWH. Jadi kalau kalian sudah pasang ini RCBO, nggak usah pasang MCB. Sama seperti rumah saya ini, nggak ada MCB-nya. MCB sudah cukup di KWH ya. Di KWH ada MCB, di KWH token, misalnya pakai token itu ada relay protection. Jadi safety-nya banyak kalau udah KWH tokennya. Padahal kalau safety kita lihat di pabrik ya itu cukup 1 MCB sudah cukup ya. Kalau ada tambahan overload ya tambah bagus. Kayak kalau di rumah gini kan biasanya double ya. Ada MCB di sini dalam, ada MCB di KWH. Ini kalian bisa pakai RCBO untuk menghindari kesetrum ya. Satu rumah satu RCBO. Apalagi banyak instalasi yang nggak pakai ground kayak ini ya. Dia instalasi di rumah kita itu kebanyakan 2 kabel ya, rata-rata lah untuk pengiritan lah ya. Apalagi kalau kalian tambahkan ini ya. Ini pengaman petir ya. Pengaman petir memanfaatkan prinsip over voltage ya, yaitu tegangan tinggi. Kalau ini tegangannya ketinggian ya guys ya, ini ya. Ini 420 volt. Jadi 420 volt. Jadi saran saya kalian beli yang 270-an ada 270 volt. Jadi ketika ada sambaran petir mengenai jaringan ya atau terkena petir langsung, ini akan menjeglek, mengetripkan, mengalirkan arus ke tanah. Jadi instalasi kalian akan lebih aman dari petir ya guys ya. Selain kalau mungkin kalian pasang anti petir ya, stick anti petir di atas ya, ini untuk pengaman listrik pada jaringan ini ya. Jadi pakai surge arrestor ya. Oke, jadi seperti itu aja, semoga dipahami ya. Mungkin kalau ada salah bisa kalian berikan komentar saya salahnya di mana ya, biar kita sama-sama belajar ya guys ya. Oke, karena ini MCB ditambah LCB, jadi MCB-nya mengikuti MCB yang di KWH. Karena yang dijual pasaran 6 ampere, jadi 2 ampere 4 ampere ikut yang beli 6 ampere. Sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.